selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang bagaimana energi percintaanmu di bulan ini di Mei 2026 untuk zodiak Gemini, single, dan couple. Jadi pembacaan reading untuk energi percintaan ini full untuk di bulan Mei, teman-teman. Kita bacanya agak panjang sedikit ya, karena kita bagi dua sesi, ada single, ada couple. Single akan kita dahulukan di sini teman-teman ya. Dan untuk kalian yang request tema sebelumnya untuk energi percintaan, untuk reading percintaan itu nggak perlu di request teman-teman ya, karena sesungguhnya itu akan aku buatkan juga di sini readingnya, karena per bulannya memang ada ya. Tapi mungkin sebelum-sebelumnya itu ya sebulan sekali aja ya. Makanya mungkin ada yang request entah itu per minggu maksudnya atau gimana, tapi yang jelas kalau untuk percintaan gak usah di request lagi. Silakan request yang lainnya biar bisa aku buatin ya. Di luar percintaan ya, mungkin kayak tema gimana perasaan dia kak saat ini ke aku, apakah dia kangen sama aku, apakah yang lain-lain lah gitu ya. Kalau untuk masalah percintaan secara general pasti akan dibacakan ya. Oke, yang per bulannya pasti ada, jadi silakan request yang lain aja. Oke, baik, buat para Gemini, kita coba akan tarik dulu energi para single. Kita akan baca single dulu ya, jadi jangan ketukar teman-teman. Yang single duluan ya, aku bacain yang couple belakangan ya. Silakan disimak baik-baik ya. Readingannya dari awal, kita mulai dari Gemini single dulu. Gemini, sekali lagi. Oke. Oh iya teman-teman, tak jemu-jemu nggak tahu, aku selalu mengingatkan untuk kalian yang mau personal reading sama aku ya, jangan takut. Jangan lupa ya, silakan melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Caranya gimana kak? Caranya gampang banget, tinggal chat aja, nanti juga pasti dibalas, dikasih tahu caranya lewat chat ya. Dan caranya gampang di sini, dan mahal nggak kak? Nggak mahal. Kalau sama aku murah aja ya, nggak yang semahal yang lain ya. Yang lain mungkin sih udah high, aku nggak tahu high class atau gimana, tapi pokoknya aku nggak semahal itu sih temen-temen ya, yang masih terjangkau aja ya. Kita mengingat rata-rata perekonomian rakyat Indonesia, jadi aku nggak yang ambil mahal-mahal temen-temen ya, karena pertumbuhan ekonomi kita berapa? 5,6% ya. Tapi kan itu kan kebanyakan anggaran belanja pemerintah doang ya naik ya, jadinya segitu pertumbuhannya. Agak sedikit bahas ekonomi ya kita di sini ya, karena Indonesia agak-agak genting akhir-akhir ini aku lihat beritanya ya. Ada yang merasa sulit soal ekonomi akhir-akhir ini. Kita rehat dulu bahas-bahas ekonomi, kita bahas soal percintaan dulu kali ya. Oke, Gemini single, apalagi buat yang mau cari jodoh nih, simak baik-baik readingan ini ya. Yang pertama, energi utama single dulu Gemini untuk percintaan di bulan Mei. Aku melihat kalau soal percintaan tuh sebenarnya lumayan lah ya, agak ada perasaan kamu, agak ada nggak tuh? Kamu sedikit memiliki keinginan gitu loh soal cinta, nggak banyak tapi ada gitu ya. Terkadang ada keinginan untuk bisa memulai cinta baru ya, memulai perasaan yang baru dengan seseorang yang baru gitu. Terkadang ada perasaan ingin dicintai, ingin disayangi, tapi di mana lah orangnya kak yang tepat gitu ya. Karena selama ini mungkin nggak tepat kak, bikin capek kalau ketemu dengan orang yang nggak tepat gitu, lelah dalam hubungan. Nah ini yang menjadi energi utama kamu ya, bahwa cari orang yang tepat itu yang gimana kak, padahal hati ini sudah menggebu-gebu ingin dicintai dan ingin disayangi sebenarnya kayak gitu. Ada keinginan untuk dicintai, ingin merasakan indahnya dicintai oleh orang yang tepat. Selama ini nggak tepat ya, sakit tuh ya. Sakit banget kalau bertemu dengan orang yang nggak tepat. Terus yang kedua, hal yang sedang kamu rasakan di bulan Mei ini Gemini single, terkadang ya itu ya, masih merasakan adanya penyesalan ya, beban-beban pikiran, kegelisahan soal kehidupan percintaan itu selalu ada ya. Terkadang hal-hal yang berjalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan single ini ya. Contoh, pengennya kriteria yang gimana, datangnya yang gimana, pengennya dekat sama siapa jadi dekatnya sama siapa gitu. Terkadang memang banyak yang tidak sesuai dengan ekspektasi ya Gemini ya. Itu sedang kamu rasakan, kayak kok kehidupan percintaanku itu nggak kayak orang-orang sih, kayak jauh banget dari ekspektasiku gitu, apa yang aku mau gitu ya. Karena kamu ngerasa kayak apakah sulit itu kak cari orang yang tepat gitu ya. Lagi-lagi ini tentang orang yang tepat Gemini ya.
Lalu yang ketiga, seseorang yang mengintaimu diam-diam. Ada nggak Gemini yang ngintai kamu diam-diam? Ada. Aku melihat ada yang mengintai kamu secara diam-diam, atau pokoknya ngelirik kamu lah secara diam-diam gitu ya. Ini orang memang suka sama kamu, tapi baru perasaan awal ya, suka, senang aja ngeliat kamu gitu. Makanya yang ngintai diam-diam doang, karena baru suka ya. Makanya apakah akan hadir belum tentu, nanti kita lihat ya. Terus yang keempat, hambatan di dalam kehidupan percintaan seorang Gemini single. Hambatannya apa kak? Hambatannya sih sebenarnya tentang hati yang masih setengah-setengah gitu untuk dibuka ya. Terkadang Gemini ini kayak ada, nanti kalau aku buka semuanya hatiku untuk seseorang kak, ntar aku kecewa, nanti aku udah banyak berkorban sama dia, ntar dia ninggalin aku gitu. Jadi terkadang hambatannya sebenarnya adalah perasaan kamu sendiri gitu ya. Kamu setengah-setengah dalam cinta itu juga menjadi hambatan. Akhirnya orang yang kamu cintai malah akan menganggap kamu nggak tulus lah, main-main lah ya, muka dua lah kamu dibilang lagi kan. Gemini selalu jadi korban ini, dikatain muka dua gitu, padahal enggak. Sebenarnya Gemini itu masih menyimpan ketakutan juga teman-teman, takut disakiti, takut dipermainkan gitu ya. Terus yang kelima, hal tak terduga yang akan terjadi single Gemini di bulan Mei dalam percintaan kamu. Hal tak terduganya sih aku melihat, nah ini nih, kamu nggak akan menduga bahwa di bulan Mei ini single akan dapat kenyamanan dari seseorang. Statusnya apakah? Statusnya bebas saja, terserah mau statusnya apa. Aku melihat ada potensi kamu akan dikasih kenyamanan sama seseorang, dikasih kenyamanan, dikasih perhatian, dikasih janji-janji manis. Aku nggak tahu kamu nanti akan menganggapnya seperti apa ya. Aku benci janji-janji manis kak, tapi dia ngasih janji-janji manis ke aku, gimana tuh ya. Itu hal tak terduganya di sini ya, seseorang memberikan janji manis yang mendamaikan, menenangkan buat kamu kayak. Semoga aja itu benar yang diomongin kak gitu ya. Cuma terlepas ya, tetap aja single gitu ya. Terus yang keenam, pesan semesta tentang kehidupan percintaan kamu di Mei ya, single Gemini. Pesannya buat kamu nih, jangan sampai ketipu lagi sama seseorang. Jangan di sini ngeliat tampang depannya doang, luarnya doang, dalamnya ternyata dia penipu. Jadi janganlah kamu mudah tertipu oleh rupa. Lihat tuh backgroundnya gimana ya. Terus yang ke-7, apakah ada potensi hubungan baru di bulan Mei ini buat Gemini? Nah, aku melihat untuk potensi hubungan baru ada, cuma masih skala kecil ya, masih lemah gitu loh. Kalau berharap potensi hubungan baru ada, apakah langsung jadian kak? Enggak. Hubungan barunya mungkin ya baru berhubungan sedikit-sedikit, baru PDKT sedikit-sedikit gitu, masih lemah ya. Ya aku lihat kayak gitu. Untuk menjadi komitmen itu masih belum ya, masih lemah aja gitu. Terus yang ke-8, energi orang yang akan datang di bulan Mei ini Gemini single. Aku lihat energi orang yang akan datang di sini, energi sesaat. Kayaknya nggak ada ya energi orang yang akan datang di sini, karena masih mengintai dari kejauhan ya. Kalaupun ada, hati-hati. Karena apa? Karena hati-hatinya karena ya, satu, aku melihat kalaupun ada di sini seseorang yang akan datang ini masih ada kesalahpahaman dengan kamu. Kalian masih punya masalah yang belum terselesaikan. Artinya potensinya juga masih tentang orang masa lalu di bulan Mei. Ya kalaupun ada yang berpotensi hadir kayak gitu, tapi ini nggak ada ya. Gak ada energi orang yang akan datang seharusnya di bulan Mei ini buat kamu. Oke, gak kuat gitu loh. Kalaupun ada orang masa lalu yang masih berkonflik dan bermasalah dengan kamu, oke. Kalaupun ada tuh mentok-mentoknya di sana ya. Terus yang ke-9, hasil energi percintaan di bulan ini ya buat single Gemini. Hasilnya aku lihat di sini memang masih masih menjadi misteri nggak tuh. Aku melihat hasil energi percintaan kamu di bulan ini belum sepenuhnya membaik gitu, karena apapun di sini masih belum ada kepastian buat kamu ya. Energi utama percintaan kamu di bulan ini tuh memang yang penting intinya perasaan aja diperbarui gitu ya.
butuh seseorang untuk bisa dicintai dan mencintai, cuman ya belum tepat kan, sehingga di sini hasilnya memang masih menjadi misteri gitu lah, kayak hasil abu-abu gitu, karena orangnya juga belum pasti gitu, hanya potensi hubungan doang yang ada, ngintai doang yang ada, belum pasti datang juga kan. Terus yang ke-10, saran buat kamu Gemini single di bulan Mei. Sarannya aku lihat di sini ya, untuk percintaan coba lebih berani deh, lebih istilahnya apa ya, percaya diri ya, lebih berani aja soal hubungan, seperti itu ya. Selanjutnya ini untuk yang couple, mari kita cek couple Gemini itu seperti apa di bulan Mei 2026 kehidupan percintaannya. Ini readingnya agak panjang teman-teman ya karena kita reading percintaan per bulan. Kalau biasanya aku gabung aja single couple sama, sekarang enggak, satu-satu aja. Oke, biar lebih puas ya pembacaannya. Couple Gemini, gimana bulan Mei ini percintaanmu? Couple, yang pertama energi hubungan saat ini. Beberapa dari couple Gemini ada energi hubungannya seperti putus koneksi, perpisahan, putus, berpisah, bercerai bisa kali ya, atau juga cuek terhadap pasangan. Ada rasa tidak ingin peduli, males banget kak gitu ya. Ada energi yang seperti itu aku lihat, cuek atau sinis dengan pasangan sendiri. Karena tentunya ada sesuatu kak di sini yang menyebabkan kesinisan itu terjadi ya. Terus yang kedua, perasaan pasanganmu terhadap kamu. Pasanganmu menaruh curiga terhadap kamu Gemini ya. Curiga dan kepo ini Gemini, kalau pergi hari ini dengan siapa, Gemini ini chat-chatannya dengan siapa, temennya siapa sekarang, ya ngapain aja. Jadi kayak ada energi kecurigaan ya. Perasaan pasanganmu di sini terkadang kayak ada rasa apa ya, lelah, kepo, tapi juga curiga, tapi juga penasaran gimana ya. Jadi kayak gaduh-gaduh gitu ya. Yang aku lihat nano-nano gitu ya. Tapi masih bergairah terhadap kamu, seperti itu. Terus yang ketiga, perasaan kamu. Perasaan kamu sebenarnya di dalam hubungan Gemini, aku melihat kamu merasa memimpin gitu ya. Kamu merasa dipimpin di dalam hubungan. Kamu merasa memimpin, sedangkan sebenarnya kamu juga ngerasa perlu dibimbing, perlu dipimpin juga ya. Jadi jangan hanya aku doang dong yang berperan dalam hubungan ini, kamu juga gitu ya. Lalu yang keempat, hambatan dalam hubungan ini couple. Hambatannya kalau aku lihat sebenarnya tentang tujuan ya. Ada tujuan yang berbeda yang terkadang menjadi hambatan dalam hubungan ini. Tujuan kamu A, tujuan dia B, gak nyambung. Jadi itu menjadi hambatan untuk kalian tuh menyatu, gak ada jembatan di tengahnya. Sedangkan perlu jembatan di sini kan. Oke. Terus yang kelima, hal yang tidak kamu sadari dalam hubungan kalian Gemini. Hal yang tidak disadari di sini aku lihat tentang harmoni ya. Tentang harmoni, bahwa sebenarnya mungkin hubungan tidak lagi seharmonis dulu gitu ya. Ada janji-janji seharusnya ditepati tapi nggak ditepati, itu bisa bikin pasangan marah, ngambek. Ada masalah itu digantung nggak diselesain, tuh bikin pasangan sebel tuh kalau yang kayak gitu ya. Oke. Terus yang kelima, yang keenam, energi yang akan menguatkan di bulan Mei Gemini couple. Energi yang akan menguatkan sebenarnya energi baru di sini ya, pembaruan. Oke. Dengan adanya pembaruan dalam hubungan itu akan semakin menguatkan hubungan kalian ya. Pembaruan, sama-sama mulai dari awal lagi, untuk saling mengerti lagi, untuk mungkin ada yang balikan di sini ya, untuk saling terkoneksi lagi, seperti itu. Terkadang ada loh pasangan ini yang cuman statusnya doang pasangan, tapi koneksinya udah hilang, udah nggak ada lagi ya. Terus yang kedelapan ya, yang ketujuh, hal tak terduga di bulan ini akan terjadi Gemini couple. Hal tak terduganya, pasangan berubah secara tiba-tiba, seperti itu. Jadi baik atau jadi jelek kak, bisa potensi dua-duanya. Terus yang kedelapan, pesan semesta untuk hubunganmu di bulan Mei ini Gemini couple. Pesannya adalah jangan memperpanjang konflik, memperkeruh suasana, dan jangan merasa bersaing dengan pasangan sendiri. Terus yang ke-9,
hasil energi percintaan di bulan ini gimana pada akhirnya Gemini couple? Hasilnya aku melihat kamu fokus, kamu berjelas-jelas. Cuma dalam hubungan selalu saja ada masalah baru yang hadir meskipun kamu sudah berjelas-jelas gitu loh ya, dalam hubungan kamu dan pasangan kamu. Apakah pasangan kamu memang orang yang suka nggak jelas Gemini? Terus yang ke-10, saran buat Gemini couple gitu ya, buat bulan Mei ini sarannya adalah rumah, keluarga ya adalah hal yang penting di sini. Oke, untuk kamu juga bisa menyelamatkan hubungan kamu. Peran keluarga ya, peran orang-orang di rumah bisa menjadi penting untuk hubungan kamu ini bisa selalu terkoneksi dengan pasangan. Apakah mereka menjadi mediatornya gitu ya, kalau lagi ada masalah mereka yang memediasi. Mungkin beberapa keluarga bisa jadi tempat curhat gitu, atau sebenarnya keluarga bisa menjadi contoh meskipun jarang ya keluarga memberi contoh yang baik gitu dalam hubungan, karena kan biasanya udah sibuk masing-masing kayak gitu. Oke. Di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Gemini couple untuk ini semua, energinya bisa dari kedua belah zodiak teman-teman ya. Energi apa ini Kak kalau couple biasanya masuk zodiak lainnya nih? Bisa energi orang ketiga, bisa energi orang yang akan kamu curhatin kayak gitu. Oke. Dan di sini kalau untuk itu aja sih ya, atau bahkan zodiak pasangan kamu sendiri bisa terbaca di sini. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Gemini.